Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nafisatul Kuria, NPM 206900026, mahasiswa Teknologi Pangan Universitas PGRI Semarang, akan menjelaskan materi tentang sayur-sayuran. Tahukah kamu apa itu sayur? Sayur atau sayuran merupakan sebutan umum bagi bahan pangan nabati yang biasanya mengandung kadar air yang tinggi yang dapat dikonsumsi setelah dimasak atau diolah dengan teknik tertentu atau dalam keadaan segar. Saya akan menjelaskan tempat tumbuh sayuran dan macam-macam varietas atau jenis sayuran. Yang pertama ada tempat tumbuh sayuran dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada sayuran dataran tinggi yang ditanam di atas ketinggian 700 mdpl. Contoh dari jenis sayuran ini adalah buncis, wortel, kapri, kentang, kol, dan selada. Untuk yang kedua sayuran dataran rendah biasanya ditanam pada ketinggian 0 sampai 600 mdpl. Contohnya adalah kangkung, bayam, terong, kecipir, dan kacang panjang. Untuk yang ketiga, sayuran bisa ditanam dimanapun. Tanaman ini biasanya memiliki 2 spesies yang bisa ditanam di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Contohnya adalah tomat. Untuk selanjutnya ada macam-macam varietas sayur daun, yakni sayur bayam, ada bayam merah, bayam hijau, dan bayam batik. Untuk macam-macam varietas sayur non-daun, wortel, ada wortel imperator, wortel cantenai, wortel nantes, dan wortel danvers. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur, karakteristik fisik dan morfologi, karakteristik dan komposisi kimia, karakteristik biokimia, dan fisiologis dari bayam dan wortel. Untuk struktur sayuran daun, yakni bayam, bisa dilihat di PPT saya di bagian sebelah kiri. Untuk struktur sayuran non-daun yakni wortel, gambarnya bisa dilihat di sebelah kanan. Untuk karakteristik fisik dan morfologi dari bayam, daunnya berbentuk bulat telur dengan ujung agak meruncing dan urat-urat daun yang jelas. Batangnya tumbuh tegak, tebal, berdaging, dan banyak mengandung air, tumbuh tinggi di atas permukaan tanah. Bunga bayam berukuran kecil dan biji bayam berukuran sangat kecil dan halus. Untuk akar bayam berakar tunggang. Selanjutnya ada wortel. Daun wortel memiliki ujung yang berbentuk rompang dan daging daun yang sangat tipis. Batangnya berkayu keras dan berbentuk bulat. Bunganya memiliki bunga yang tumbuh di ujung tanaman berbentuk payung ganda dengan warna putih kemerahan. Biji wortel memiliki biji tertutup dan berkeping 2 yang berwarna kecoklatan. Akar wortel sama dengan akar bayam, yakni berakar tunggang, namun tergantung dari varietas dari wortelnya. Selanjutnya, ada karakteristik dan komposisi bayam dan wortel. Bisa dilihat dari kandungan dan jumlah kadarnya. Di sini kandungan dari wortel yang sebelah kanan lebih banyak daripada kandungan bayam yang sebelah kiri. Untuk karakteristik biologis dan fisiologi dari bayam dan wortel, terjadi perbedaan dalam laju respirasinya. Untuk bayam, laju respirasinya terjadi peningkatan, dan untuk wortel, laju respirasinya moderat atau sedang. Fisiologis dalam proses ini menggunakan energi dari respirasi untuk mengubah air menjadi uap air. Biasanya terjadi pada daun melalui struktur yang dinamakan stomata dan biasanya dipengaruhi oleh aktivitas fisiologi produk. Dalam proses respirasinya, umumnya glukosa akan dirubah menjadi berbagai senyawa yang lebih sederhana dan disertai dengan pembebasan energi. Selanjutnya ada pengolahan dan penyimpanan pasca panen bayam. Yang pertama ada pemanenan.
bayam dipanen dalam jangka waktu 30-40 hari setelah tanam. Pada saat itu, tinggi tanaman mencapai 30-35 cm, belum bercabang dan berbunga. Yang kedua, ada pengumpulan bayam. Biasanya dikumpulkan pada tempat yang teduh agar tidak terkena sinar matahari langsung. Yang ketiga, ada pencucian washing, berguna untuk membersihkan kotoran pada sayuran yang tumbuh di dekat tanah dan dapat mengurangi residu pestisida. Untuk yang keempat, ada pembersihan atau trimming, digunakan untuk memotong bagian-bagian yang tidak berguna, terutama yang busuk. Dan untuk yang kelima adalah sortasi, melakukan pemisahan bayam yang baik dan yang kurang buruk, yakni rusak. Untuk yang selanjutnya ada pengemasan. Biasanya pengemasan menggunakan plastik agar menjaga mutu dan kualitas bayam. Dan yang terakhir ada penyimpanan bayam. Sayuran bayam ini merupakan jenis sayuran yang mudah layu. Maka dari itu, suhu kamar untuk penyimpanan bayam hanya dapat bertahan selama 12 jam. Dan dapat disimpan juga dengan cara mencetupkan bagian akar sayuran dalam air atau disimpan dalam lemari pendingin. Penyimpanan dalam lemari pendingin dapat memperpanjang kesegaran sampai 12-14 hari. Selanjutnya ada pengolahan penyimpanan pasca panen wortel. Yang pertama ada pemanenan. Wortel dipanen pada usia 3 bulan setelah penanaman. Untuk yang kedua pengumpulan. Pengumpulan wortel dikumpulkan pada tempat yang strategis, misalnya di pinggir kebun yang teduh. Yang ketiga ada pembersihan. Biasanya dibersihkan tiap wortel dari daun, dibersihkan dari daun, tangkai, akar maupun tanah yang masih menempel. Untuk yang keempat ada pencucian dan penirisan. Pencucian wortel biasanya pada saluran air yang mengalir atau dalam bak dengan cara disemprot air. Kemudian ditiriskan pada tempat yang kering atau rak-rak penirisan. Untuk yang kelima ada sortasi. Biasanya sortasi ini dilakukan untuk memisahkan antara wortel besar, wortel sedang, dan kecil. Ada juga pengemasan. Biasanya wortel dikemas menggunakan waring sayur yang memiliki rongga-rongga yang dapat berinteraksi dengan udara di luar, sehingga dapat menjaga kualitasnya. Untuk yang terakhir ada penyimpanan. Wortel biasanya ditempatkan berjajar di lantai ruangan dengan dialasi daun pisang, atau ditempatkan di rak-rak yang telah tersedia atau digantung berjajar pada gantungan. Ruang yang teduh dan terhindar dari sinar matahari langsung. Temperaturnya biasanya sekitar 32 derajat sampai 40 derajat Fahrenheit. Kelembabannya sekitar 90-95% dan aerasi cukup baik. Untuk diversifikasi pengolahan dari bayam ada berbagai macam, bisa dibuat mie, keripik, jus, dan tepung bayam. Wortel, biasanya wortel diolah menjadi jus, stik wortel atau tepung wortel, dan bisa diolah menjadi berbagai macam apapun makanan. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.